Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Nah, kali ini adalah interview spesial dengan CEO Semasa ID dengan Huto Bojo tentang Semasa Piknik. Semasa Piknik, wah seru banget nih tadi kalau misalnya kita lihat eventnya dan kemeriahannya buat orang-orang yang suka menikmati kegiatan outdoor. Dan kali ini, ayo kita sambut dengan Huto Bojo selaku co-founder Semasa Piknik. Halo, Semasa Piknik, wah seru banget nih tadi kalau eventnya Mas Jo, bagaimana kabarnya di sana? Orang-orang yang suka menikmati kegiatan outdoor. Dan kali ini, ayo kita sambut. Halo, Mas Jo bisa mendengar suara saya? Oh ya, halo bisa. Oke. Halo Mas, jadi itu kelihatannya seru banget ya buat para pendengar dan juga penikmat piknik nih buat datang ke acara ini. Tapi bisa dijelaskan sedikit gak tentang apa sih itu Semasa Piknik? Oke, jadi Semasa Piknik ini adalah acara UMKM, acara Creative Market yang kita buat di dalam lapangan Banteng. Biasa jadi acaranya setahun sekali. Tujuannya adalah agar orang bisa dapat ada alternatif jalan-jalan, menikmati kegiatan hari weekend mereka di lapangan terbuka, selain di dalam kegiatan indoor gitu, yang biasa sering kita lakukan. Oke, nah itu kalau misalnya dilihat-lihat juga nih dari iklan dan juga saya buka-buka Instagramnya dikit banyak banget ya yang kayak merchandise lucu, habis itu kayak makanannya enak-enak dan juga guest star penyanyi tentunya yang bisa memeriahkan acara ini. Nah itu kepikiran buat acara ini tuh ide awalnya dari mana Mas Jo? Awalnya kita Semasa itu ada di daerah sekitaran Kota Tua. Jadi tujuannya itu adalah kita memanfaatkan bangunan-bangunan kolonial, bangunan-bangunan yang tidak terpakai, agar orang bisa dapat mungkin lihat flashback, oh zaman dulunya itu kerja apa sih yang mungkin tempat tinggal mereka atau tempat kerja mereka di kawasan kolonial Kota Tua itu seperti apa. Nah, melalui tentunya kalau hanya cara seperti itu aja kan mungkin kurang menarik ya. Jadi kita berusaha untuk bagaimana caranya untuk membawa orang nih bisa lebih banyak lagi, bisa menikmati bangunan-bangunan tersebut. Karena untuk bangunannya itu sendiri, penggunaannya juga biar kita bisa maksimalin gitu. Jadi kita buat acara selain mengundang orang-orang beberapa komunitas, misalnya fotografi atau sketch, kita juga akhirnya bikinlah creative market. Nah, dalam creative market ini kita juga selalu ada walking tour, jadi orang-orang bisa sekalian ikut acara tour ini untuk benar-benar tahu kawasan itu tuh dulunya tuh sebagai apa, bangunan-bangunan yang di sana juga dulunya itu bekas gedung apa gitu. Barulah kita mulai menyebar ke area-area lain di Jakarta dan kemudian di lapangan Banteng.
Karena Oh, untuk nyari oke. lapangan terbuka terus terang tidak gampang juga ya di Jakarta. Betul sekali, soalnya kayak buat menikmati tempat yang rada nyaman gitu dan bisa dibilang mudah diakses semua orang ya Mas ya. Iya. Nah, itu Kalau kalau biasanya kan kegiatan orang mungkin alternatifnya adalah, oh yuk belanja yuk kita ke mall gitu. hmm, Sekarang kita ada alternatif nih, ada acara tahunan yang kita kemas, tapi juga kita juga membantu kawasan sekitar, kita juga membantu UMKM dan kita membantu agar kreatif market di Indonesia itu juga bisa bisa makin meningkat ya. oke. Nah, soalnya kayak ini juga temanya buat kalau masuk piknik itu dipilihnya di bulan Juni ya. Mungkin kayak buat menikmati vibe-vibe summer vibes gitu kan ya. Ya kurang lebih seperti itu dan juga uh, Halo? Halo Mas Yo, mohon maaf. Oke, soalnya kayak lo tadi bisa diulang lagi Mas. Tadi mungkin internetnya agak sedikit terputus. kenapa kita pilih bulan Juni itu selain ya mungkin juga untuk summer vibe-nya kita juga ingin memanfaatkan momentum ini di mana mungkin pas juga bukan musim hujan juga Mhm. dan juga sekalian untuk menyambut ulang tahun Jakarta. Oh, ulang tahun Jakarta ya, mendekati ulang tahun Jakarta juga, terutama posisinya nanti di lapangan Banteng ya, akan Ya di diadakannya. lapangan Banteng. Oke, soalnya, Jadi nanti kegiatan semasa piknik ya. oh ya, silakan, silakan. Oh ya, jadi nanti kegiatan semasa piknik yang kita adakan itu selain hanya kreatif, selain ada kreatif market, kita ada F&B juga, kemudian kita ada walking tour, kemudian ada beberapa fun games gitu sih. Jadi cocok untuk keluarga datang berkunjung, bawa anak-anak untuk menikmati lapangan banteng. Oke, dan kalau misalnya tahun ini nih, buat para UMKM yang kalau misalnya mau ikut, itu apakah ada kurasinya untuk bisa join ke dalam Semasa ID ini atau memang hanya mendaftarkan saja? Uh, Biasanya kita akan tetap kurasi, jadi kita akan memilih brand-brand yang mungkin dari tampilan produknya juga udah siap ready, menarik, dan biasanya kita juga pilih semuanya pasti harus local made. Jadi yang semua owner itu harus bikin sendiri, ada kreatif idea mereka sendiri yang bukan beli jadi, cuma repackaging atau cuma tinggal di resell. Jadi kita juga butuh owner itu ada cerita di balik belakang ini kenapa dia akan membuat brand dia sendiri, kenapa dia akan buat produknya seperti itu, kenapa packagingnya harus seperti itu. Dan kita juga memilih produk-produk tradisional yang mungkin kelihatannya ini mah mungkin barang jadul nih gitu. Tapi kan kemudian untuk di zaman seperti sekarang ini kita juga butuh rebranding, kita juga butuh uh, packaging yang lebih bagus agar sebenarnya barang jadul yang dulunya itu kita lihat zaman dulu orang akan tertarik untuk membeli lagi, bukan Mhm. hanya sekedar untuk dilupakan gitu. Oke. Dan kalau ngomongin tentang apa namanya branding yang punya cerita itu seni, ada nih kalau nggak salah saya tadi baru cari-cari sedikit ada spin-off event mungkin ya. Itu namanya Arcade ID. Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya bedanya dengan Semasa ID piknik dan arcade tuh bedanya mungkin yang satu indoor, yang satu outdoor atau gimana nih yang lebih spesifiknya? Soalnya saya penasaran banget. Uh, Hampir-hampir mirip. Jadi sebagian tenan yang ada di semasa piknik itu biasanya kita akan ada di arcade-nya juga. Jadi arcade itu hanya khusus untuk uh, untuk desain. Hmm. Jadi tidak ada produk-produk lain misalnya seperti pottery atau misalnya um, sketch atau yang lain itu tidak ada. Kalau arcade itu hanya benar-benar produk desain misalnya seperti pin, stiker, illustration yang mereka create sendiri gitu. Jadi arcade
yang brand-brand yang ada di Arcade itu biasanya akan ada di Semasa sekian persennya. Oh, jadi nggak pasti semuanya ikut lagi ya gitu. Kita kasih kesempatan juga untuk brand-brand lain karena kita lihat ini semakin belakangan ini antusias terhadap creative market, terhadap creative produk itu lumayan agak meningkat. Dan terus terang application-nya juga, applicants yang mendaftar ke kita juga lumayan agak drastis ya, peningkatan gitu. Jadi kan, kita tahu nih creative market sekarang ini ternyata lumayan meningkat dibandingin zaman-zaman dulu sebelumnya. Oke, jadi semakin tahun semakin berjalannya acara ini berlangsung, antusiasmenya semakin tinggi ya, karena di mana para seniman dan juga yang lain bisa mengekspresikan apa yang mereka buat dan tentunya makanan-makanan juga bisa dikenalkan kepada para pengunjung di Indonesia tentunya ya, Mas ya. Iya, betul. Oke, dan kalau misalnya untuk tahun ini nih target yang pengen dicapai dari tahun sebelumnya apa nih kira-kira? Antara mengundang artis yang lain atau ingin mencapai target kunjungan yang lebih banyak dari tahun kemarin, Mas Jo? Dikarenakan sekarang sebenarnya sudah mungkin pandemi sudah lewat, jadi kita harapkan juga pengunjung akan lebih banyak lagi dari sebelumnya, dan karena event kali ini akan lebih besar dari tahun sebelumnya, event Semasa Piknik di tahun-tahun sebelumnya, juga kita harapkan agar bisa lebih banyak pengunjung sih, dan kita bisa mengajak kawan-kawan yang sebenarnya Indonesia dari bagian lain juga bisa mau datang ke Jakarta ikut partisipasi, karena saya dan partner yang lain juga cukup percaya kalau pasti di daerah lain di Indonesia juga memiliki keterampilan, memiliki kreatif ide yang sama dengan tujuan untuk, kita bisa nikmati nih lapangan terbuka, kita ada kegiatan seperti ini yang tidak kalah menarik dengan ada event yang ada di luar. Oke. Gitu. Oke, kalau saya ada pertanyaan terakhir nih, ada gak sih kalau misalnya Semasa ID nanti mungkin akan expand itu membuka eventnya di luar kota dan juga pikniknya itu juga bukan di taman tapi mungkin mencoba beach vibe piknik mungkin di luar kota untuk ke depan. Ada kemungkinan besar sekali. Sebenarnya kita juga dulu ada tawaran untuk di luar kota, cuman mungkin dengan kapasitas kita ini kita juga lagi memikirkan yang terbaik karena transportasi, akomodasi kan juga salah satu bagian yang penting ya. Jadi kita nggak ingin hanya sekedar untuk buka, tapi kita juga ingin agar gimana yang memudahkan kepada semua pengunjung atau kepada semua pelaku usahanya itu juga datang ke sana semua sudah tersedia gitu. Jadi biar jadi satu kesatuan. Oke, terima kasih Mas Jo, dan mungkin buat para pendengar Voice of Indonesia nih dan juga Radio Republik Indonesia yang ingin mampir ke Semasa ID itu bisa menemukan informasi atau daftarnya lewat mana saja, Mas? Bisa ke Instagram kita semasa_di atau bisa ke email ke semasadikotatua@gmail.com. Oke, terima kasih banyak pendengar Voice of Indonesia dan juga Mas Jo yang sudah bisa hadir ke interview bersama kami di Voice of Indonesia kali ini, dan semoga kedepannya akan terus selalu berkembang dan sukses terus untuk Semasa ID. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.